Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulada Ali dengan NIM L024181381305. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode rehabilitasi pada terumbu karang. Pada rehabilitasi terumbu karang, saya mengambil metode melalui kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang. Sebelumnya, adapun latar belakang mengapa kita harus merehabilitasi atau melestarikan terumbu karang. Upaya pelestarian terumbu karang di perairan Indonesia mutlak untuk kita lakukan dan sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan pengesahan internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resources yang menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang merupakan sistem khas yang tropik yang harus dilindungi. Kebijaksanaan ini dikaitkan dengan sumber daya hayati yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Manfaat terumbu karang juga banyak seperti penahan gelombang, biotop ikan, dan makanan ikan, serta pariwisata bahari. Akan tetapi, kondisi terumbu karang di Indonesia sekarang ini sudah mengalami degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan alam itu sendiri ataupun akibat ulah tangan kita manusia. Tentunya masalah itu akan semakin meluas jika kita tidak segera mengambil langkah-langkah untuk melestarikannya. Adapun metode pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terumbu karang melalui program kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang yang terdiri dari beberapa metode, baik itu berupa pembuatan media substrat dan pengambilan biofisik sebagai pendukung ekologi manfaat terumbu buatan, yaitu pembuatan terumbu karang dan biofisik. Yang pertama, kita masuk ke pembuatan terumbu karang. Pada pembuatan media substrat ini dilakukan dengan pembuatan beton kubus dengan ukuran 60 cm kali 60 cm kali 10 cm sebanyak 2 unit. Tingkat keseluruhannya itu 82 dengan total 160 unit terumbu karang dengan konfigurasi 36:25:16:3 yang membentuk piramid, yang mana dilakukan kolaborasi dengan transplantasi karang. Yang kedua yaitu biofisik. Biofisik ini dapat diidentifikasi sebagai pengumpulan data dan informasi bioekologi kelompok biota yang ditetapkan sebagai salah satu indikator kesehatan terumbu karang, serta upaya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan secara berulang-ulang pada suatu area yang terwakili. Adapun indikator yang diamati pada biofisik terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu kualitas air, yang kedua terumbu karangnya sendiri, yang ketiga ikan karang, dan yang keempat bentos. Nah, yang pertama kualitas air. Adapun pada kualitas air ada 3 variabel yang akan diukur. Yang pertama itu suhu. Kita mengukur dengan menggunakan termometer. Kita celupkan pada permukaan air dan tiap kedalaman yang ditentukan dengan satuan suhu adalah derajat Celcius. Yang kedua yaitu salinitas. Diukur dengan menggunakan refraktometer dengan cara mengambil sampel air pada permukaan dan kedalaman yang ditentukan. Kemudian teteskan pada bidang alat pengukuran tersebut pada refraktometer. Yang ketiga yaitu kecerahan. Untuk kecerahan diukur menggunakan dengan Cesidex. Pertama Cesidex diturunkan ke dalam perairan, kemudian kita catat kedalaman di mana piringan tersebut tidak kelihatan lagi. Piringan masih diturunkan sedikit, kemudian diangkat kembali secara perlahan-lahan. Kedalaman di mana piring tersebut tidak mulai kelihatan akan kembali dicatat. Yang kedua itu terumbu karang. Pengamatan tutupan terumbu karang di sekitar lokasi
penanaman dilakukan menggunakan metode lead atau line intercept transect yang meliputi presentase tutupan karang dengan cara melakukan transect dilakukan dengan menarik meter sepanjang 70 meter yang diletakkan sejajar dengan garis pantai pada kedalaman 5 dan 10 meter dengan cara 3 kali pengulangan untuk setiap stasiun. Ini merupakan gambar pengamatan dengan metode transect garis line intercept transect terumbu karang. Ada sini menggunakan transect dengan jeda 20 meter sampai sepanjang 70 meter. Kemudian itu yang ketiga, ikan karang. Metode yang digunakan adalah metode underwater visual census. Metode ini cepat, akurat, efektif, dan merupakan metode yang ramah lingkungan dan yang relevan karena ikan karang bersifat diurnal atau aktif pada siang hari. Pengambilan data ikan dilakukan secara bersama setelah beberapa menit dari pemasangan transect garis tersebut, di mana tiap ikan yang berada dan melintas kemudian akan dicatat tiap jenis dan kelimpahan ikan yang dijumpai melalui dari titik 0 sampai dengan transect 70 meter luas pengamatan di tiap sisi kanan dan kiri masing-masing 2,5 meter sehingga area pengamatan mencakup luasan 350 meter kubik, di mana juga diambil foto dan video di bawah air untuk ikan yang sulit kita identifikasi secara langsung. Lalu kita akan identifikasi menggunakan buku atau literatur. Literatur. Kemudian yaitu bentos. Monitoring fauna bentos dilakukan dengan metode bentos bell transect yang memodifikasi dari bell transect. Transect fauna bentos bergabung dengan pengambilan transect karang dan ikan karang, sama menggunakan transect sepanjang 70 meter. Nah, ini merupakan, kita bisa lihat merupakan gambar sederhana gambaran kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang. Kita bisa lihat di sini. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari penggunaan metode ini, yaitu pelaksanaan program rehabilitasi terumbu karang melalui program kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator keberhasilan, diantaranya yang pertama, terumbu karang buatan telah banyak ditumbuhi biota lainnya seperti biofuling dan teritip dan lili laut. Yang kedua, daerah sekitar terumbu karang telah dijumpai rekrutmen karang-karang yang mulai berkembang dengan ukuran kecil dan telah meningkat persen covernya dari 1,33% menjadi 2,19%. Yang ketiga itu keberadaan ikan pada terumbu karang buatan semakin meningkat setiap dilakukan monitoring. Semakin banyak ditemukan spesies-spesies baru yang melintas. Yang keempat itu terumbu karang buatan telah dihuni oleh ikan-ikan yang berekonomis tinggi. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata-kata dari saya. Saya tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.